Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Soleha dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membahas tentang tiga pemahaman hukum tata negara, yaitu pengertian hukum tata negara, sumber hukum tata negara, dan hubungan ilmu hukum dengan ilmu hukum lainnya, serta objek kajian ilmu hukum lainnya. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staat, yang artinya hukum negara, Strek artinya negara, dan Recht artinya hukum. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum positif membahas tentang hukum tata negara positif hanya membahas tentang hukum negara yang membahas tentang hukum tata negara yang membahas tentang hukum di negara tertentu. Misalnya hukum negara Indonesia, hukum tata negara Indonesia, hukum negara Inggris maupun hukum negara Amerika Serikat yang adalah hukum tata negara positif. Beberapa pengertian hukum tata negara positif menurut para ahli yaitu, menurut Van der Voort, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan satu dengan yang lainnya, serta hubungan individu dengan negara dengan kegiatan. Pandangan pendapat ini mencakup hal-hal hak asasi manusia, juga menjangkau pula hak asasi manusia, serta alat perlengkapan negara, tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, menurut Kuswadi Punaswojo adalah hukum tata negara itu adalah suatu hukum bentuk yang mengatur tentang negara, hukum, dan pemerintahannya untuk menegaskan wilayahnya dalam masyarakat hukum. Jadi dalam beberapa pengertian itu dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang, serta hak dan kewajiban warga negara. Kedua, tentang pembahasan sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia meliputi sumber hukum tata negara material, sumber hukum formil, dan sumber hukum konvensi, dan sumber traktat. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang ada di masyarakat baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Dan sumber hukum ini meliputi substansi yang ada di dalamnya, aturan-aturan hukum. Yang kedua, yang dimaksud dengan sumber hukum formal, sumber di mana peraturan yang ada mendapatkan kekuatan hukum, sehingga setelah mendapatkan kekuatan hukum, peraturan tersebut mengikat dan mengatur. Jadi selain sumber hukum material dan formil, sumber hukum tata negara selanjutnya adalah konvensi, merupakan sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang menjadi sumber hukum tata negara yang ada di Indonesia. Kebiasaannya dilakukan secara berulang-ulang sehingga kekuatannya setara dengan undang-undang. Dan yang terakhir, traktat adalah kata lain dari perjanjian internasional yang terdiri dari bilateral dan ataupun multilateral yang berkaitan dengan sumber hukum tata negara, terhitung DHR, PBB, dan ASEAN. Dan yang terakhir, hubungan tata hukum negara dengan ilmu hukum lainnya dan objek kajian ilmu tata hukum negara. Hubungan antara ilmu hukum tata negara dengan ilmu hukum administrasi, menurut Profesor Musterwedi dalam bukunya mengungkapkan hukum tata negara Indonesia yang mempelajari hukum tata negara yang sama, tetapi cara pendekatannya
antara bidang pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Berbeda pendapat ini menggunakan perbedaan pendapat mengumpulkan tentang hukum tata negara bertujuan mengetahui organisasi negara maupun organisasi alat-alat perlengkapan negara. Sementara itu, hukum administrasi negara bertujuan mengetahui cara, tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Jadi, objek hukum tata negara mengenai fundamental organisasi negara, sedangkan objek hukum administrasi negara mengenai objek hukum tata negara. Baiklah, sekian pembahasan tentang hukum tata negara. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.